Kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita bacakan surat Al-Fatihah, upaya meruqyah diri, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kemusyrikan dan kesirikan, dijadikan kita ini orang yang senantiasa segera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, memohon ampunannya, dan kita dijadikan orang yang gemar melakukan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan fasilitas yang disediakan sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing, baik yang langsung bisa melaksanakan kolaborasi ataupun melalui media digital secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, oleh rezeki yang barokah dan thayyibah, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal ibadah kita, diberikan kesempatan kita ini untuk terus-terusan dalam keadaan sehat walafiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutakabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma fis syudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ajid ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan bacaan surat Al-Fatihah kita ke telapak tangan kita dengan hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di seluruh tubuh kita. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh tubuh kita ini senantiasa dalam keadaan yang terbaik menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Mudah-mudahan hidup kita sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu hidup yang mengabdi, menjadi abdinya Allah, beribadah hanya kepada Allah, dijauhkan dari kemusyrikan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa ikhlas. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari Saum Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung Jawa Barat. Alhamdulillah pagi hari ini sehat segar di Saum Tahfidz dan insya Allah sama-sama dalam keadaan bahagia untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Dan selain di Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin, hadir juga dari Sumedang lewat jalur internet, Eis Yuliati ya bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon, Teh Irin bersama keluarga juga. Dari Cirebon juga ada Teh Hilda bersama keluarga juga. Dari Bandung ada hadir Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan keluarga besar Kilait FM 107,1 di Bandung ya, Radio Kilait. Dan juga dari Bogor daerah Tajur Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Alhamdulillah, yuk kita tambahkan hari ini nikmat kita untuk selalu mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan manusia yang terbaik itu adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yuk kita niatkan pagi hari ini kita ingin berbuat baik dengan mengamalkan apa yang menjadi sabda Nabi Muhammad SAW tersebut. Kita panjang umur, alhamdulillah, mudah-mudahan amalnya juga baik. Kemudian kita juga ingin banyak manfaatnya bagi sesama, dan kita ingin menjadi orang yang terus-menerus istiqamah berjamaah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sedikit demi sedikit kita lakukan sesuatu yang menjadi sunnah Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pekan terakhir dari bulan Rajab ya, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari Jumat ini ya, hari Jumat, bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir dari bulan Rajab, karena Jumat depan sudah akan masuk ke bulan Sya'ban. Kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca Al-Quran surat Yunus. Surat Yunus yang akan kita baca hari ini dimulai dari ayat ke-28. Ya. Kita akan baca surat Yunus mulai ayat ke-28. Dimulai dengan kalimat wa yauma nahsyuruhum. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ
نساؤكم فجيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرجوكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم Alhamdulillah Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita 9 ayat dari surat Yunus ya yang sudah kita baca hari ini. Mudah-mudahan yang baiknya bacaan kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan yang salahnya diampuni dan diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing insya Allah. Setelahnya kita membaca, lanjutkan dengan kita mencoba memahami dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian kita pada saatnya juga mampu mengamalkannya, menikmatinya dan menyebarluaskannya, memviralkan, mensyiarkan, mendakwahkan apa yang sudah menjadi kenikmatan dari membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah atas izin Allah kita akan mendapatkannya. Mari kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-28 surat Yunus. Ingatlah suatu hari ketika itu kami, kata Allah, mengumpulkan mereka. Jadi Allah akan mengumpulkan mereka. Siapa mereka? Kita termasuk di dalamnya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah,
Jadi Allah akan bertanya kepada orang-orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu itu di tempat-tempatmu. Jadi ketika Allah bertemu dengan semua makhluknya, nah dipanggil orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Tetaplah kamu tinggal di situ. Lalu kamu pisahkan mereka, lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka. Jadi mereka dikumpulkan bersama dengan yang disembahnya, kemudian dipisahkan ya antara yang menyembah dengan yang disembahnya. Ya, kamu sekali-kali tidak pernah beribadah kepada kami. Nah, Allah menyebutkan begitu. Jadi Allah tahu Bapak, kalau Bapak Ibu tidak menyembah atau kita tidak menyembah Allah itu Allah tahu dan nanti akan dipersaksikan ya, akan diadili kelakuan kita ini ya. Dan cukuplah Allah menjadi saksi atas kami dan kamu bahwa kami tidak tahu nahu tentang peribadatan kamu kepada kami. Di tempat itu padang mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi Bapak Ibu nanti kisahnya ini bahwa yang namanya manusia semuanya dikumpulkan, kemudian orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah Allah tapi menyembah yang lain, maka akan dikumpulkan dengan sembahannya. Kemudian sembahan dengan yang disembahnya ini akan saling menyalahkan karena dua-duanya juga makhluk ya gitu. Kemudian Allah akan meminta pertanggungjawaban dari masing-masing. Jadi masing-masing ya gitu Bu ya. Ingat masing-masing. Jangan merasa ada backing gitu ya. Sekarang lagi musim nih Bu ya, ada backing penanam pagar. Nah, gitu ya. Nah, sampai sekarang hese di tangan anak sabab naon. Nah, itulah menjerat kemana-mana si backingnya itu ya, termasuk kepada aparat yang culas-culas ya, diberi duit, diawur sehingga mereka tidak melaporkan meskipun ada kejadian yang luar biasa 30 km lebih pagernya di laut teka dulu taku petugas anu geus kacocokan geus ditutupan ya dipangbelikeun kacamata burem ya. Masya Allah. Dan ternyata anugerah dari Allah kepada kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sekarang ternyata yang melakukan itu banyak di mana-mana. Nah, itu Masya Allah. Yuk kita tonton selaku rakyat. Kerjanya yang akan kita percayakan sebagai pengemban amanah negeri ini. Ya, lanjutkan ke ayat ke 31. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka pasti menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Bapak Ibu, Allah itu maha segala-galanya. Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Menghidupkan yang mati apa? Ayam keluar dari telur. Ya, itu ya. Kalau sudah dirami, ya ditetaskan. Kemudian menghidupkan yang mati, ayam keluar dari telur dan mematikan yang hidup. Apa Bu? Iya, kita-kita ini akan dimatikan. Ya. Atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada nggak? No, ya dikeluarkan. Ibu kayak tadi kan pagi-pagi mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya, dikeluarkan gitu ya. Itu mati Bu, ya. Era gampang Bu ya. Maka zat yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali?
Katakanlah Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali, maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada beribadah kepada selain Allah? Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepadamu kekuatan, kebenaran? Katakanlah Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 9 ayat yang sudah kita baca dari surat Yunus ini, dan tentunya kita berharap kepada Allah kita diberikan rahmat-Nya dari apa yang sudah kita baca, kemudian kita juga mendapatkan ilmu untuk diamalkan, diyakini, dan kemudian nanti mendapatkan kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu juga menjalankannya dengan benar, kemudian kita mampu menyebarluaskannya. Bahwa siapa yang menyembah selain Allah nanti akan dipertemukan dengan yang disembahnya, dan ternyata yang disembahnya itu akan nyangkal bahwa mereka tidak merasa disembah, karena mereka juga sama-sama tidak berdaya, sama-sama makhluk. Itu Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati kita dalam hal ini beribadah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu, dan memohon pertolongan pun hanya kepada Allah, iyyaka nasta'in, dan selalulah kita mengharap petunjuk dari Allah, ihdinas syiratal mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, jalan yang sudah dicontohkan oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan, yaitu para nabi dan rasul dan para aulia, dan dijauhkan dari sifat dari mengikuti golongan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok orang-orang Yahudi, dan juga yang dhalin, yang tersesat, yang menganggap Tuhan ada anaknya, yaitu kelompok orang-orang Nasrani. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah untuk selalu berjamaah membaca Al-Quran dalam keadaan berbahagia. Bapak Ibu, satu demi satu, ayat demi ayat kita baca, dan insya Allah dengan ketekunan kita maka kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita yakini bahwa inilah jalan yang kita tempuh dan tidak akan menempuh jalan yang lain, karena agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan yang kita baca adalah kitab yang tidak akan pernah ada yang bisa mengubahnya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku turunkan Al-Qur'an ya sebagai pemberi peringatan, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan menjaganya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan yang sudah kita baca, teruskan baca dan kita akan mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah cahaya. Ada dua cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah Ramadan. Ya, jadi umat Nabi yang lain tidak dapat Al-Quran dan tidak dapat Ramadan. Dan itu adalah dua cahaya yang akan menerangi ketika hidup di dunia, dan yang akan menolong dan akan memberi penerang ketika kita dalam kegelapan, yaitu dalam keadaan kegelapan di alam kubur dan kegelapan waktu kiamat. Dua itu, Al-Quran dan Ramadan. Jadi yuk kita terangkan kalbu kita, siapkan diri kita untuk terus membaca Al-Quran dan bersiap-siap memasuki bulan Ramadan yang insya Allah tinggal 32-an hari lagi atau 33 hari lagi menuju bulan Ramadan. Yang sudah berniat baik, niatkanlah. Meskipun bisa jadi belum terlaksana.
Yang sudah akan niat menunaikan ibadah umroh, silahkan diniatkan dari sekarang, nabunglah dari sekarang. Yang sudah akan berangkat, mudah-mudahan diberikan kelancaran, ketabahan, dan saya bersama 40 orang, insya Allah selama sebulan sampai dengan tanggal 6 bulan Syawal akan berada di Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah semuanya, dan seandainya masih ada yang ingin bergabung, mohon maaf dengan rombongan kami karena tiketnya udah habis gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu bisa nabung lagi ya. Udah jadi alasan saya atau saya abdi mah tenang enggak ya. Ya, alhamdulillah sudah ada yang mulai berangkat dari sekarang, dan mudah-mudahan yang belum, yang akan berangkat di Ramadan diberikan kelancaran, insya Allah. Jangan sampai menafikan Allah bahwa Allah tidak bisa memberangkatkan. Bisa jadi dengan kuasa Allah kita akan mendapatkan kesempatan istimewa. Siapa tahu katanya Ibu Cecep berkenalan dengan Raja Saudi, tiba-tiba dipanggil di penta KTP berangkat ya, karena tahun lalu banyak puluhan orang ya, orang-orang yang oleh pemerintah Saudi ditunjuk untuk berangkat menunaikan ibadah haji, spesial undangan dari kerajaan Saudi ya, ada artis, ada ustadz, ada kiai, siapa tahu nanti ada santri ya, siapa tahu saya nanti di sana Pak kira-kira siapa dari majelis jinten yang akan diajak untuk menunaikan ibadah dan akan mendapatkan tiket gratis, maka saya tinggal sebutkan. Ya, yang disebutkan tentunya yang tahu dan yang rajin. Kalau yang enggak lah. Nanti saya dibohongin. Mana yang paling rajin? Nah, kan gitu ya. Insya Allah. Yuk kita sama-sama berbahagia, istiqamah berjamaah baca Quran, dan mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca resep sukses untuk masuk bulan suci Ramadan, resep sukses di menjalankan ibadah saum Ramadan, yaitu surat